Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat. Di sini akan mempresentasikan performa asesmen berbasis presentasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Yunika Luna Nuriyama, kedua Dila Nila Utama, 3 Ima Sania Rosalia, keempat Eka Nurafina, 5 Sultana Zahratul Mafira. Mengapa performance assessment itu penting? Fakta dan konsep merupakan suatu hal yang penting. Namun, pengetahuan tentang metode dan kemampuan analisis juga tidak kalah penting. Asesmen merupakan kinerja penggunaan 3 metode asesmen tradisional, misal respon terbatas, dan akan memberikan gambar untuk pencapaian hasil siswa. Pengertian performa asesmen atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik memperhatikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Target pencapaian hasil belajar dalam penilaian kinerja dapat meliputi aspek-aspek yang pertama, pengetahuan, kedua, praktik dan aplikasi pengetahuan, ketiga, kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan komunikasi, visual, karya seni, dan lain-lain, keempat, produk atau hasil karya, 5 sikap berhubungan dengan rasa, sikap, nilai, minat, dan motivasi. Penilaian kinerja mempunyai 2 karakteristik dasar. Yang pertama, mempraktikkan kemampuan membuat suatu produk atau terlibat dalam suatu aktivitas. Kedua, menghasilkan produk dari tugas kinerja yang diminta. Berdasarkan kedua karakteristik dasar tersebut, penilaian kinerja dapat menilai proses produk atau keduanya. Sedangkan yang kedua, penilaian kinerja meliputi 2 aktivitas pokok. Yang pertama, pengamatan atau observasi saat berlangsungnya unjuk kinerja atau kemampuan. Kedua, penilaian hasil dari tugas kinerja yang diberikan. Terdapat 3 bentuk penilaian kinerja yang dapat diberikan kepada peserta didik. Yang pertama berupa penilaian praktek, contohnya seperti praktikum maupun presentasi di kelas. Yang kedua merupakan penilaian produk, yaitu penilaian berdasarkan produk yang dibuat oleh peserta didik. Dan yang ketiga penilaian proyek, berdasarkan proyek yang dibuat oleh peserta didik. Penilaian kinerja berbasis presentasi dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mempresentasikan hasil suatu permasalahan yang sudah diberikan oleh guru ataupun hasil suatu penugasan sesuai dengan target kompetensi. Pada saat melakukan penilaian, guru dapat menilai kompetensi pengetahuan peserta didik melalui pemahaman mereka terhadap materi, keterampilan melalui gestur ketika presentasi, serta sikap peserta didik ketika melakukan presentasi. Macam-macam penilaian presentasi. Yang pertama, menilai kesesuaian tujuan dan isi presentasi. Tujuan dan isi presentasi harus memiliki kesinkronan dengan tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, menilai dari segi tampilan presentasi. Tampilan presentasi harus yang tidak membingungkan para audiens, tidak terlalu banyak kalimat, dan juga menggunakan desain yang dapat menarik perhatian para audiens. Yang ketiga, menilai dari segi validnya konten presentasi.
di mana konten presentasi harus dicek keabsahannya, dari mana sumber data yang didapat, sehingga dapat dipercaya bahwa materi tersebut sesuai. Yang keempat, menilai dari segi cara menyampaikan. Peserta didik harus bisa menyampaikan secara komunikatif. Hal tersebut dapat dilihat dari intonasi, penekanan, kecepatan berbicara, hingga body language dari peserta didik. Yang kelima, menilai dari segi berbusana, di mana seragam peserta didik harus sesuai dengan aturan dan juga rapi. Yang keenam, menilai dari segi alat peraga atau pendukung, di mana peserta didik yang menggunakan alat peraga dapat memberikan nilai tambahan ketika presentasi. Berikut adalah contoh instrumen penilaian berbasis presentasi. Ini beberapa poin yang dilihat secara lebih dekat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.